Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 5B. Mari kita buka bukunya halaman 125, latihan soal subtema 2. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, kalimat yang berisi pikiran utama teks disebut kalimat A utama. Nomor 2, bacalah paragraf berikut. Tikus tidak dapat membuat sendiri makanannya, hewan tersebut memakan makanan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, hewan ini disebut sebagai konsumen. Nah, makna kata konsumen berdasarkan paragraf di atas adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Salah satu jenis simbiosis adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis tersebut merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh dari simbiosis tersebut adalah bunga Rafflesia yang hidup menumpang pada tumbuhan inangnya. Hubungan bunga Rafflesia dan tumbuhan inangnya menguntungkan bunga Rafflesia, sehingga tumbuhan inangnya dirugikan. Bunga Rafflesia menghisap makanan yang dibuat tumbuhan inangnya. Hal ini tentu berakibat bunga Rafflesia tumbuh dengan subur. Namun tumbuhan inang lama-kelamaan akan mati. Kita lihat pertanyaan nomor 3. Informasi penting yang diperoleh dari paragraf pertama pada teks tersebut yaitu contoh simbiosis parasitisme ialah bunga Rafflesia yang hidup menumpang pada tumbuhan inang. Kemudian yang nomor 4, ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah hubungan bunga Rafflesia dan tumbuhan inangnya. Nomor 5, buatlah kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Jadi, simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya yaitu tadi bunga Rafflesia yang hidup pada inangnya. Nah, sekarang kita ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan rantai makanan berikut. Kata dimakan oleh X dan X dimakan oleh elang. Makhluk hidup yang tepat untuk mengganti huruf X adalah D, ular. Nomor 2, makhluk hidup dalam rantai makanan yang dapat melakukan fotosintesis berperan sebagai produsen. Nomor 3, jenis simbiosis antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis parasitisme.
Nomor 4, gambarlah rantai makanan yang terdapat di hutan dalam bentuk bagan. Jelaskan aliran energi yang terdapat dalam rantai makanan tersebut. Yang pertama itu adalah peran matahari, kemudian tumbuhan atau produsen. Berikutnya kelinci sebagai konsumen 1 dan serigala sebagai konsumen 2. Kemudian yang terakhir itu adalah pengurai. Nah, gambarnya sudah selesai. Jadi kita buat penjelasannya sebagai berikut. Energi matahari diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan sebagai produsen dimakan kelinci. Dan energi berpindah dari produsen ke konsumen. Konsumen yang mati akan diuraikan oleh pengurai. Sehingga energi dari konsumen pindah ke pengurai. Dan akan menjadi nutrisi bagi produsen. Di sini artinya tumbuhan. Dan nomor 5, jelaskan jenis simbiosis yang terjadi pada nyamuk dan manusia. Jadi yang terjadi adalah simbiosis parasitisme. Nah, keterangannya di sini nyamuk diuntungkan karena dia mendapat makanan berupa darah dari manusia. Sedangkan manusia dirugikan. Karena kulitnya akan terasa gatal dan selain itu bisa juga tertular penyakit. Nah, kita buka halaman berikut. Sekarang kita ke muatan SPDP. Nomor 1, berikut tarian dengan tema gerakan hewan, yaitu tari C merak. Nomor 2, properti tari yang digunakan pada tarian di samping adalah sesuai dengan gambar, yaitu alu dan lesung. Nomor 3, 2 contoh pola lantai dalam tari, yaitu pola lantai zigzag dan melingkar. Nomor 4, apa fungsi properti tari? Jawabannya untuk menambah keindahan tarian. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 contoh tari daerah beserta musik pengiringnya. Contoh yang pertama yaitu tari gambiong, musik pengiringnya yaitu musik angklung. Yang kedua yaitu tari tortor, musik pengiringnya yaitu musik gondang. Dan contoh ketiga yaitu tari jaipong yang diiringi oleh musik rampa gendang. Nah, sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1, kegiatan ekonomi yang cocok dilakukan di dataran tinggi adalah A. Bertani. Nomor 2,
Nampakkan buatan yang biasa dimanfaatkan untuk dijadikan sumber tenaga listrik dan pengairan adalah waduk atau bendungan. Nomor 3, pembuatan teras sering bermanfaat bagi kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Nomor 4, tuliskan jenis kenampakan buatan. Di sini kita buat 4 contoh, diantaranya waduk, sawah, kebun, kolam, dan bandara. Nomor 5, tuliskan 3 kenampakan buatan beserta contoh pemanfaatannya. Kenampakan buatan yang pertama yaitu waduk, fungsinya untuk pengairan dan PLTA. Yang kedua adalah sawah, fungsinya untuk menanam padi. Dan yang ketiga adalah pelabuhan untuk pemberhentian kapal. Sekarang ke muatan PPKN. Nomor 1, tokoh yang membacakan naskah proklamasi adalah D. Insinyur Soekarno. Kemudian nomor 2, contoh persatuan bangsa Indonesia dalam persiapan proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama-sama menyusun naskah proklamasi. Nomor 3, tuliskan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Manfaat yang kedua, pekerjaan menjadi ringan. Dan manfaat yang ketiga, lingkungan menjadi bersih. Manfaat selanjutnya juga mempererat persaudaraan. Nomor 4, tuliskan 3 upaya meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, menghargai teman. Dan yang ketiga, bekerja sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!